Acara ini didukung oleh 30 tahun lalu, kami merancang mimpi dan terus melangkah hingga hari ini dengan dedikasi dan komitmen tinggi untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman, serta memiliki presisi ketebalan, konsistensi dari waktu ke waktu, teruji kualitas dengan standarisasi. Kami bangga turut membangun Indonesia lebih baik. Kencana, ahlinya Bajaringan. H-3 Lebaran, sejumlah daerah di Jawa Timur mengalami peningkatan volume kendaraan yang dilintasi para pemudik. Tapi bagaimana dengan kondisi pintu tol Probolinggo Timur dan kondisi jalur selatan Probolinggo? Saat ini kami tersambung dengan rekan Farid Fahlevi. Selamat malam Farid, silahkan laporannya. Selamat malam, Nandi. Ya, rekan Farid, kasih, silahkan Nandi. laporannya. Terima kasih Nandi. Selamat malam. Inilah komunikasi Lebaran, koper Lebaran 2025. Persembahan dari Kencana, ahlinya Bajaringan, pastinya tidak tipu-tipu. Pemirsa Pojok itu pada H-3 Lebaran ini arus lalu lintas di jalur selatan Kabupaten Probolinggo masih terlihat ramai lancar begitu. Tidak ada peningkatan volume kendaraan secara signifikan. Pemirsa, saat ini saya berada di sekitar pintu tol Probolinggo Timur, tepatnya di depan pos pengamanan Lebaran 2025 di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Di pintu tol Probolinggo Timur ini pada H-3 ini masih terlihat lengang begitu, volume atau jumlah kendaraan yang keluar masuk pintu tol tidak seramai pada tahun-tahun sebelumnya begitu pemirsa. Data dari PT Trans Jawa Jalan Tol Paspro per tanggal 27 Maret lalu kemarin, jumlah kendaraan yang masuk pintu tol Probolinggo Timur sekitar 4.000 kendaraan. Sementara untuk keluar pintu tol Probolinggo Timur sekitar 5.000 kendaraan. Sementara itu pemirsa, di jalur selatan tempat saya melaporkan merupakan jalan menuju sejumlah wilayah di Jawa Timur bagian timur begitu, yakni Lumajang dan Jember. Sekali lagi pada H-3 ini jelang Lebaran arus lalu lintas di jalur selatan masih terlihat ramai lancar. Kendaraan pribadi maupun roda 2 masih mendominasi dan melintasi di jalur ini. Nandi. Lalu rekan Farid. Oke, baik. Perlu diketahui juga pemirsa, jalur selatan Probolinggo mulai Kecamatan Leces hingga Kecamatan Tegal Siwalan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lumajang yang berjarak sekitar 15 km. Kondisinya sangat bagus begitu, sangat halus, lebar. Meski demikian, anggota Polres Probolinggo, dalam hal ini Satlantas Polres Probolinggo, tetap waspada. Berikut ini wawancara dengan Kepala Pos Pengamanan Lebaran Leces, Ibda Aditya Wikrama. Berikut petikan wawancaranya. Saya Ibda Aditya, kebetulan saat ini kita berada di depan pos pengamanan Idul Fitri, tepatnya di exit tol Probolinggo Timur, Kecamatan Leces. Saat ini dapat kita sampaikan bahwa untuk wilayah Kabupaten Probolinggo, khususnya jalur selatan yang akan mengarah dari Surabaya menuju Lumajang maupun Kabupaten Jember, dapat disaksikan bersama bahwa saat ini memang terjadi sedikit lonjakan untuk pengendara, baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Memang untuk jalur selatan, memang kami ada kekurangan, yaitu sedikit kondisi cukup gelap. Kami himbau kepada masyarakat yang akan melintas, khususnya yang mengarah ke Kabupaten Lumajang maupun Kabupaten Jember, agar tetap berhati-hati. Kami di sini, Satlantas Polres Probolinggo, telah menyiagakan beberapa personil di pos pengamanan Idul Fitri yang ada di exit tol Probolinggo Timur. Selain itu juga kami juga menyiapkan personil untuk tim urai guna menghindari apabila terjadinya kemacetan atau penumpukan kendaraan. Demikian. Kami himbau kepada seluruh pemudik tetap hati-hati. Apabila Anda lelah, mohon untuk beristirahatlah. Kami di sini juga ada pos pengamanan.
kami persilakan untuk beristirahat di tempat kami selama perjalanan. Apabila Anda ada kendala, patuhi rambu lalu lintas, hormati sesama pengendara jalan. Harapan kami Anda berangkat selamat sampai tujuan, keluarga menunggu di rumah. Sekali lagi pemirsa, masih banyaknya titik di jalur selatan yang minim penerangan, begitu dihimbau kepada pemudik, khususnya pengendara roda 2 untuk selalu waspada. Hati-hati jika perlu berkendara secara berkelompok. Hati-hati di jalan, patuhi rambu, bila lelah wajib istirahat di rest area yang terdekat. Acara ini dipersembahkan Kencana, ahlinya Bajaringan, pastinya tidak tipu-tipu. Kembali ke studio. Ya, terima kasih rekan Farid. Terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Ya, kembali ke Surabaya untuk mengetahui bagaimana suasana arus mudik di Stasiun Gubeng Surabaya pada H-3 Lebaran. Saat ini kami sudah tersambung dengan rekan Selvi Wang. Selamat malam Selvi, apa yang bisa disampaikan pada pemirsa di H-3 Lebaran kali ini? Baik, terima kasih dan selamat malam pemirsa. Di H-3 Inilah Koper Lebaran 2025 yang dipersembahkan Kencana, ahlinya Bajaringan, pastinya tidak tipu-tipu. Dan di hari H-3 Lebaran, kali ini saya berada di Stasiun Gubeng Surabaya, di mana saat ini terpantau dari sejak pukul 7 malam tadi, jumlah penumpang di stasiun ini cukup menunjukkan kepadatan. Dan memang dari tadi sudah banyak kereta yang berdatangan, diantaranya kereta Bima dengan tujuan Jakarta, kereta api Pandalungan jam 3 tujuan Jakarta, dan saat ini adalah kereta kereta Turangga dengan tujuan ke Bandung, di mana memang berdasarkan data dari KAI Daup 8 Surabaya sendiri, hari ini Kamis ini diprediksi menjadi arus mudik untuk penumpang yang menggunakan moda transportasi. Itu di HP lu. Aku butuh jalan apa hari ini kurang lebih 28.000 tiket telah terjual dan itu juga tujuan tiket cepat yang masa angkutan lebaran dimulai pada 21 Maret lalu. Bagaimana lebih jelasnya? Berikut adalah petikan dan bicara dari Ketua Humas KAI Daup 8 Surabaya, Bapak Manado. Kalau segini aku ya, sampai dengan malam ini ya, penumpang yang berangkat dari Daup 8 Surabaya lebih dari 28.200 penumpang. Dan jumlah tersebut merupakan yang terbanyak selama 8 hari masa angkutan lebaran di Daup 8 Surabaya ini. Oke, berarti memang terbanyak ya. Paling banyak tujuannya Pak, rute paling banyak mana aja? Mayoritas penumpang yang berangkat dari Daup 8 Surabaya pada hari ini terbanyak tujuan ke Jakarta tetap, yang kedua Yogyakarta, Semarang, dan ke Kota Banyuwangi. Jadi favorit penumpang yang berangkat dari Daup 8 Surabaya. Pak, tapi jumlah tadi itu masih bisa bertambah Pak? Mungkin ada orang yang beli go-show atau gimana? Betul, karena keberangkatan kereta api di Daup 8 juga masih ada ya sampai tengah malam nanti. Jadi jumlah tersebut masih memungkinkan untuk bertambah lagi. Pak, terus untuk imbauan mungkin untuk penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik seperti apa? Kami sampaikan kembali kepada para penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan kereta api supaya memperhatikan kembali barang bawaan yang akan mereka bawa ke dalam kereta. Tiap penumpang barang bawaan maksimal 20 kg dengan dimensi tertentu, dan juga diperhatikan lagi barang-barang yang nggak boleh dibawa naik dalam kereta, seperti buah-buahan dengan bau menyengat, durian itu misal, dan juga hewan dan senjata tajam. Itu kami pastikan tidak akan bisa naik ke dalam kereta. Masa angkutan lebaran di Daup 8 Surabaya ini mulai tanggal 21 Maret kemarin hingga nanti tanggal 11 April. Dari data sementara sudah 77% tiket yang kami sediakan sudah terpesan oleh masyarakat. Jadi artinya masih ada 23% tiket yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang belum memesan tiket kereta api pada arus mudik hingga arus balik nanti. Oke, berarti masih 23%. Ya, dan salah satu pemudik dari Alwi yang memilih mudik hari ini sudah mulai mendapatkan hari libur yang lebih cepat lebih baik untuk pulang untuk merayakan lebaran bersama keluarga. Dan itu yang juga mempersiapkan kondisi badan sebaik mungkin agar tidak lelah dalam perjalanan, dan itu ketika wawancaranya.
Saya mau mudik, Kemana? dari Surabaya ke Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ini kenapa kok naik kereta? Karena terbebas dari macet dan aksesnya lebih cepat saja. Jadi saya memilih kereta api. Oke, kalau pilih hari ini kenapa? Karena Baru libur ya, karena kemarin saya masih kerja dan langsung cabut kerjaan kan langsung saya mudik gitu. Oke, Mbak, untuk mempersiapkan diri nih untuk perjalanan mudik yang jauh dan lama ini gimana? Pertama Mbaknya sendiri. kok saya kayak menyiapkan diri saya seperti sebelumnya minum tolak angin, terus obat-obatan seperti itu, sehingga terhindar dari kendala kesehatan seperti itu. Oke, berarti ini sudah siap ini ya? Ya sudah sangat siap. Ya, untuk pengamanan di stasiun kereta api ini, pihak KAI juga telah TNI Polri dan patroli juga dilakukan secara rutin untuk melakukan pengamanan agar arus mudik berjalan lancar dan nyaman. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Aris Ramatullah melaporkan, dan demikian koper lebaran JPV 2025 yang dipersembahkan Kencana alias jaringan pasti tidak ditutup. Ya, terima kasih atas laporannya Selvi Wang. Selamat bertugas kembali. Acara ini didukung oleh